Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dira Hermawan akan mempresentasikan tentang konsep dasar pembukaan berorientasi objek. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas adalah buku untuk cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku suatu objek yang menggabungkan data dan fungsi. Kemudian ketika membuat kelas baru kita mendefinisikan tipe objek baru. Terus kemudian objek itu adalah instansi spesifik dari suatu kelas. Jadi instansi itu bisa dibuat dari suatu kelas, yang dimana objek tersebut menyimpan kumpulan datanya sendiri atau variabel instansi dan dapat memanggil metode di tempat ada kelasnya. Contohnya yaitu ini kelasnya itu kendaraan ya. Jadi kita bisa membuat objek kendaraan, mobil, sepeda dan truk seperti itu. Jadi semacam taksonomi. Kemudian ada struktur kelas. Ini ada kelas variabel, konstruktor, metode, getter, setter, static method, dan kelas metode. Nah, kelas variabelnya adalah kelas yang didefinisikan dalam variabel itu. Dan sifatnya akan selalu sama menurun kepada objek-objek yang dibuatnya atau subkelasnya. Next, metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam satu kelas dan digunakan untuk mendeskripsikan perilaku behavior dari objeknya. Di sini ada insert method, yaitu tanpa dekorator. Biasanya ini saya menjelaskan dalam perspektif pemrograman Python ya. Dan harus ada satu parameter yaitu self di dalamnya. Kemudian ada kelas method. Ya ini atribut yang berlaku untuk kelas saja. Dekoratornya itu add class method dan harus ada parameter CLS. Kemudian static yaitu yang tidak ada hubungannya langsung dengan instance ataupun kelas. Dekoratornya itu static method. Kemudian penjelasan terkait enkapsulasi ya. Enkapsulasi ini dalam pemrograman objek ini artinya membungkus atau metode yang menyembunyikan detail internal. Ini dalam hal keamanan data ya. Biasanya itu memakai modifier private, protected, dan public. Nah, kalau dalam Python, kita menggunakan prefix underscore, seperti itu. Ini untuk tata cara mengamankan datanya. Bisa juga menggunakan metode getter dan setter untuk mengubah atribut yang privat yang di dalamnya ada dalam kelas yang dienkapsulasi. Kemudian studi kasus dan implementasi ya. Di sini saya akan menjelaskan singkat melalui live coding. Saya menggunakan VS Code. Sebentar. Ini kita buka file baru. Pertama kita akan membuat kelas buku. Ya. Oke, pertama kita akan membuat kelas buku. Ini cara membuat kelas ya. Kemudian kita harus mendefinisikan. Nah, ini adalah variable instance ya dalamnya. Pakai underscore double edit. Kemudian misalkan kita membuat judul buku ya, kita harus menggunakan self nih, karena itulah variabel yang diminta untuk variabel editan. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga tulis misalkan penulis, ya, ini, seperti ini. Nah, karena itu di atas juga kita berikan juga nih buku penulis supaya nanti pembuatan objeknya bisa. Kemudian kita buat di sini juga fungsi instance ya. Misalkan pinjam seperti ini. Oh, janganlah ini terlalu panjang ya. Tampilkan info misalkan. Nah,
Ini dengan self ya. Misalkan kalau kita nanti mau mengambil info, itu nanti akan muncul ini, eh, judul buku. Misalkan, akhirnya salah seperti buku ini berjudul, ya, just judul buku. Self, berjudul. Nah, seperti itu ini dari kelas. Kemudian kita akan coba panggil ya. Kita buat dulu objek bukunya. Misalkan buku satu. Bentuknya di tampilannya. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan buku judulnya Bahasa Indonesia. Itu. Kemudian penulisnya saya sendiri misalkan. Nah, ketika kita udah membuat objek namanya buku satu, kemudian kita memanggil perintah nih. Buku satu dot tampilkan info. Cara seperti itu. Nah, kita jalankan saja. Kita simpan dulu ini. Maaf ada kendala, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, untuk apa namanya pembuatan kelasnya. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan penjelasan terkait eh, kelas abstrak dan inheritance. Kelas abstrak itu kelas yang tidak dapat diinstansi oleh objeknya, oleh objek ya, secara langsung. Dan ini hanya dirancang sebagai blueprint. Contohnya seperti ini. Kalau di Python harus mengimport modul ABC ya, abstrak sebagai abstrak method. Nanti ada dekorasi abstrak method ini adalah fungsi abstrak atau abstrak method. Kemudian concrete method ini yang tidak ada kaitannya. Di sini tidak ada contohnya ya. Apa fungsinya kelas abstrak ini? Misalkan kita mendefinisikan kelas anjing, itu kita dalam membuat kelas anjing ini, ya kita mau ngambil sifat dari kelas hewan ini, kita harus mendefinisikan bersuara. Kalau tidak nanti akan error. Kalau seperti itu, jadi ini menjadi blueprint yang harus diikuti oleh semua kelas. Kemudian inheritance ini adalah pemeriksaan mekanisme dalam PPO di mana sebuah kelas baru dibuat dari kelas yang sudah ada. Intinya kemampuan satu kelas itu mewarisi kelas yang lain. Nah, ini seperti kelas pada umumnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.